Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas dan bentuk layanan publik. Sebelum saya masuk pada pembahasan materi saya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Evi dengan NIM C0222120 dari kelas akuntansi E. Tugas ini adalah tugas MIT dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada konsep pelayanan publik. Nah, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik atau public service oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis pelayanan publik. Nah, jenis-jenis pelayanan publik menurut lembaga administrasi negara yang dimuat dalam SANKRI atau SANKRI ada beberapa diantaranya. Yang pertama itu pelayanan pemerintahan. Nah, pelayanan pemerintahan ini adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian. Kemudian yang kedua ada pelayanan pembangunan. Adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada pelayanan utilitas, adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi lokal. Kemudian yang ketiga itu ada standar pelayanan publik. Nah, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bagi penerimaan pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Nah, standar pelayanan publik ini menurut keputusan Menteri PAN nomor 63 tahun 2003 sekurang-kurangnya meliputi pertama, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kemudian produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah kompetensi petugas pelayanan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu Program Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs ini adalah program lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang sudah disepakati oleh beberapa negara dalam anggota PBB tanggal 25 September 2015 yang bertepat pada markas PBB bersama para pemerintah dengan resmi mengesahkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai persetujuan untuk pembangunan global. Nah, konsep keberlanjutan ini merupakan sebuah sistem yang berkaitan dengan pengembangan produk, barang, dan jasa, di mana pengembangan ini melibatkan pemenuhan kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Nah, di dalam SDGs ini ada 17 poin yang telah kami lansir dari Indonesia Sustainability dan menjadi fokus-fokus di berbagai negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang besar. Yang pertama itu ada menghapus kemiskinan, kemudian yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesalahan yang baik,
kemudian pendidikan bermutu, kemudian kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, kemudian energi bersih dan terjangkau, kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian industri, inovasi dan infrastruktur, kemudian mengurangi ketimpangan kota dan komunitas yang berkelanjutan, kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kemudian penanganan perubahan iklim, menjaga eksistensi laut, kemudian menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Kemudian yang terakhir itu adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Kemudian materi selanjutnya itu ada bentuk pelaksanaan dan kerjasama dalam pelayanan publik. Nah, pelayanan publik melibatkan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan. Dalam konteks kerjasama dalam pelayanan publik, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan dan kerjasama yang umum, termasuk Public Service Obligation atau PSO, kemudian Private Financial Institute atau PFI, dan Public Private Partnerships atau PPP. Nah, untuk lebih jelasnya, PSO itu adalah kewajiban pemerintahan untuk memberikan layanan publik tertentu seperti transportasi umum meskipun tidak selalu menguntungkan secara finansial. Contohnya adalah subsidi untuk rute penerbangan yang kurang menguntungkan secara komersial. Kemudian yang kedua itu ada PFI. Nah, PFI ini itu melibatkan swasta dalam pendanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur publik. Kemudian yang ketiga ada Public Private Partnership atau PPP, itu melibatkan kerjasama antara entitas publik dan swasta dalam menyediakan layanan atau infrastruktur publik. Nah, dalam konteks PPP terdapat beberapa keuntungan yang membuat negara menjadikannya sebagai prinsip kerjasama yang penting. Pertama itu menghasilkan penerimaan negara, kemudian membuat modal investasi pemerintah menjadi lebih rendah, kemudian dapat mengoptimalkan penggunaan aset ideal, kemudian dapat menciptakan pelayanan publik yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan demikian, bentuk pelaksanaan dan kerjasama dalam pelayanan publik seperti PSO, PFI, dan PPP memiliki peran penting dalam memastikan penyediaan layanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat serta pembangunan infrastruktur yang diperlukan oleh negara. Kemudian pembahasannya selanjutnya itu ada keterkaitan pelayanan publik dengan akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan. Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik mempunyai tujuan yang berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dari pengertian di atas, akuntansi sektor publik merupakan sebuah entitas yang segala aktivitasnya berhubungan dengan domain publik untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa publik dan akuntansi sektor publik memiliki keterkaitan yang erat karena akuntansi sektor publik bertanggung jawab untuk merekam, melacak, dan melaporkan penggunaan dana publik yang digunakan untuk menyediakan pelayanan publik. Akuntansi sektor publik membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, itulah pembahasan dari materi saya.
Kemudian di sini ada kesimpulan dari materi saya, yaitu pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Kemudian, SDGs merupakan seperangkat tujuan, target, dan indikator yang disepakati dunia di mana diharapkan dapat digunakan secara universal oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Nantinya SDGs ini diharapkan dapat digunakan negara-negara tersebut untuk membingkai agenda dan kebijakan politik mereka selama 15 tahun ke depan. Nah, mungkin itu materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.